kasih Pak Budi, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan melalui ruang Zoom hari ini bisa kita berkomunikasi, menjalin relasi dengan banyak teman yang juga sudah ahli di bidangnya, dan saya hanya mencoba sebagai pemantik diskusi. Nanti akan masih banyak hal-hal yang belum kita selesaikan, pasti banyak problem yang masih harus kita selesaikan. Baik, slideshow, Mas Henry. Baik. Izin saya perkenalkan, saya ucapkan salam dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Budi sebagai moderator, juga sekaligus yang mengantarkan kita bisa bertemu pada ruang Zoom hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta di ruang Zoom yang sudah mendaftar sampai kemarin 2.000 lebih, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu sebanyak 2.000 melalui ruang Zoom. Baik, nama saya Dr. Insinyur Juni Gultom, Sarjana Teknik, Magister Teknik Perencana. Mohon maaf Pak Juni, Ya. itu share screen-nya mungkin di entire screen dulu aja, yang entire screen aja Pak. Itu soalnya nggak full yang tampilnya. Baik, di ini stop udah? Sharing dulu. Ya dia nggak bisa, ya sudah Pak. Sip. Silakan Pak, lanjut Pak. Oke ya. Ya, siap. Baik, nama saya Dr. Insinyur Juni Gultom, Sarjana Teknik. Saya SD sampai SMP di kampung di Pulau Samosir. Kemudian SMA saya sudah masuk kota Pematang Siantar. Lalu S1 saya Teknik Sipil di Universitas Lembung Mangkurat Banjarmasin tahun 88. Dan kemudian saya melanjutkan S2 saya di Universitas Gadjah Mada Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan S3 saya program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian lulus tahun 2016. Lalu lanjut lagi 2017 sampai 2020 program Doktor Teknik Sipil di Universitas Islam Sultan Agung, juga di universitas yang sama. Kemudian saya short course di Erasmus University Rotterdam tahun 2019, dan 2020 saya juga mengambil program Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia STIESA Surabaya yang saat ini sudah hampir menyelesaikan disertasinya. Dan 2022 saya mahasiswa baru di Universitas Brawijaya pasca sarjana mengambil studi ketahanan, dan saya akan mengambil tema dengan studi ketahanan energi nuklir di Brawijaya. Pengalaman berkarir saya sejak tahun 98, 95 saya masuk ASN, berkarir di PUPR, kemudian lanjut ke Bapeda, dari Bapeda pindah lagi ke PUPR, menjadi kepala dinas selama kurang lebih 7 tahun, kepala bidang-bidang marga sampai dengan kepala dinas, lalu kembali lagi ke Bapeda memimpin organisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan saya sudah menghasilkan 2 buku, yaitu Menakar Kebijakan Penyediaan Terminal Penumpang dari Perspektif Good Governance, itu adalah disertasi saya di Fakultas Hukum. Kemudian disertasi saya di Teknik Sipil adalah konstruksi jalan raya, perancangan dan pembangunan jalan di atas tanah lunak. Nah, ini adalah yang kita webinarkan hari ini, yang merupakan eksperimental laboratorium yang saya dapatkan dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Lanjut. Oke. Ini nanti akan karena ini masih berbau konseptual, tapi nanti akan bisa kita terapkan di lapangan. Lalu akan kami bagi ini di 6 tema. Latar belakang pemikiran saya, bagaimana sih kok bagaimana harus
membangun jalan di atas tanah lunak yang masih bermasalah. Lalu setelah itu kita buat satu rumusan, kemudian kita lihat dari beberapa tinjauan pustaka, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti apa permasalahan dan penanganan di atas tanah lunak. Lalu saya masuk ke laboratorium dan saya setting laboratoriumnya di Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian saya coba berdiskusi dengan beberapa profesor, lalu mendapatkan sebuah kesimpulan yang sudah teruji. Lanjut. Baik, latar belakang apabila kita melihat tanah lunak ini adalah tanah problematik yang memang masih terjadi di hampir seluruh Indonesia. Hampir 30% daratan kita itu tanah lunak. Ini ada tanah lunak yang berair, kemudian ada rawa, ada gambut, dan lain sebagainya. Lanjut. Lalu kemudian tanah lunak di Indonesia kurang lebih 30% dari sebagian besar dan sebagian besar terendam. Kemudian jalan di atas tanah lunak sering bermasalah karena daya dukungnya yang sangat rendah. Lalu dibutuhkan inovasi konstruksi untuk meningkatkan daya dukung tanah lunak. Nah, ini kita coba dengan sebuah konstruksi, yaitu konstruksi yang terapung box culvert kombinasi dengan geoform sebagai salah satu solusi pilihan. Nanti akan kita lihat. Jadi permasalahan-permasalahan inilah yang mendorong pemikiran-pemikiran baru. Lanjut. Rumusan masalahnya adalah bagaimana karakteristik dan sifat tanah lunak sebenarnya. Kebetulan saya mengambil tanah lunaknya adalah di Jawa Tengah, walaupun awal berpikirnya adalah tanah lunak yang di Kalimantan, tapi karena tanah lunak di Kalimantan jauh dan zaman itu masih zaman COVID, akhirnya saya diperbolehkan dengan analog dengan tanah lunak di Jawa Tengah, Demak, Jalan Tol Demak Semarang. Kemudian berapa ketebalan minimal geoform untuk mampu mendukung beban berat sendiri beton bertulang dan beban hidup di atas tanah lunak yang terendam air. Sehingga ini konstruksi ini akan lebih bagus apabila tanah lunaknya sering terendam air atau selalu terendam air. Terus bagaimana hasil perbandingan metode model skala laboratorium dan pemodelan komputasi finite element method. Nanti akan kita lihat. Lanjut. Oke. Tujuannya adalah menganalisis karakteristik sifat tanah lunak di lokasi penelitian. Kemudian yang kedua, mengkaji ketebalan minimal geoform. Tebal geoform itu berapa supaya mampu mendukung berat beban di atasnya, baik beban mati maupun beban hidupnya. Kemudian menganalisis perbandingan metode model skala laboratorium dengan pemodelan komputasi FEM. Lanjut. Manfaat penelitian ini adalah secara teoritis dapat menemukan konstruksi yang tepat guna, spesifik lokasi, dan secara praktis untuk mengatasi persoalan pembangunan jalan di atas tanah lunak. Lanjut. Oke. Lokasi penelitian ini adalah di Jalan Tol Semarang Demak yang pada saat itu juga sedang dilakukan konstruksi anyaman bambu oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia yang membendung laut supaya dan tanah jalannya ada di atas bibir pantai dan tanah bermasalah di sana. Kalau di lokasi itu ada bambu, maka saya mencoba membuat sebuah alternatif lain adalah dengan geoform. Lanjut. Lanjut. Nah, apa itu geoform? Sering teman-teman saya di Kementerian PUPR mengatakan bahwa apakah ini yang mortar? Kan? Kalau saya bilang bukan. Tapi bahan geoform adalah expanded polystyrene yang diperkenalkan dalam dunia konstruksi pada tahun 1972 di Norwegia pada pembuatan jalan di tanah yang labil atau poor soil. Jadi sebenarnya bahan ini sudah bukan bahan lama,
bukan bahan baru, tapi ini adalah bahan lama. Kalau kita lihat sebenarnya kalau di dunia packing ada namanya styrofoam. Tapi geofoam ini adalah kualitasnya lebih tinggi yang mampu menahan beban di atasnya. Kalau styrofoam hanya membungkus TV dan lain sebagainya, packing-packing. Kalau ini geofoam, ini yang sudah mempunyai nilai kemampuan teknis yang telah diuji di laboratorium. Lanjut. Lalu mengapa harus geofoam? Karena geofoam diproduksi dengan density antara 15 sampai 45 kg per meter kubik. Sebagai perbandingan density tanah adalah 1000 sampai 2000 kg per meter kubik. Jadi kita bandingkan hanya kurang lebih sekitar 10%-nya saja atau 15% dari berat tanah. Kalau tanah anggaplah 1,7 ton per meter kubik, berarti ini hanya 17 kg per meter kubik. Oke. Kemudian dia kuat. Dengan berbagai density yang bisa dipilih, EPS Geofoam mempunyai nilai ketahanan tekan 1% antara 15 sampai 128 kPa atau 1,5 sampai 12,8 ton per meter persegi. Luar biasa. 12,8 ton per meter persegi. Kemudian penanganannya mudah. Karena geofoam disuplai dalam bentuk balok maupun lembaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita dari hasil perhitungan kita membutuhkan geofoam 2 meter lebar dan tingginya 3 meter, maka bisa kita langsung pesan di pabrik bahwa kita membutuhkan ukuran sekian, lalu nanti pabrik akan memproduksi dan itu akan kita pakai di lapangan. Kemudian mempersingkat waktu kerja karena begitu tanah dirapikan langsung diletakkan saja di atasnya, sehingga waktu sangat cepat. Geofoam hanya perlu disusun di atas lantai kerja tanpa perlu pemadatan. Kemudian lanjut penghematan biaya. EPS Geofoam dapat menghemat biaya pada supporting struktur karena beban yang ringan sehingga tidak perlu struktur penunjang yang besar. Kemudian stability-nya, geofoam yang tepat dianggap sebagai material yang permanen. Sehingga geofoam ini awet dan tahan lama. Jadi juga dia, EPS Geofoam merupakan insulasi panas maupun suara yang sangat baik. Jadi geofoam juga bisa digunakan sebagai dinding pembatas dinding yang nanti dibatasi dengan triplek atau lainnya, sehingga dia bisa insulasi panas maupun suara. Sustain. Karena beban yang ringan, geofoam tidak membutuhkan delivery dengan truk yang berukuran besar, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar dan memperkecil polusi. Ini juga sustainability-nya. Dan juga tidak merusak alam. Lanjut. Nah, ini geofoam ini telah diakui oleh dunia bahwa menggunakan dengan ASTM D6817 merupakan physical property dari EPS Geofoam. Ada EPS tipe 12, ada EPS tipe 15, ada EPS tipe 19, EPS tipe 22, EPS tipe 29, EPS 39, dan EPS 46. Ini mempunyai karakteristik baik dari aspek density, compressive resistance, compressive flexural strength, dan oxygen index. Ini adalah standar-standar dari jenis geofoam yang telah diproduksi di dunia. Lanjut. Lalu kita lihat teori pendukungnya. Sebenarnya bagaimana teori pendukungnya yang lama, teori-teori kuno, kemudian di perjalanan baru. Kita mengenal hukum Archimedes ya 250 tahun sebelum Masehi. Kemudian juga kita mengenal dengan hukum gerak dari Isaac Newton tahun 1687. Kemudian juga kita terapkan dengan
Bapak Mekanika Tanah kita, Carl von Terjaki pada tahun 1925. Pendukungnya adalah Hein dan Lee tahun 78, perhitungan daya dukung tiang rakit. Kemudian Paulus dan Davis tahun 1980, estimasi kapasitas beban ultimate dari pondasi. Dan juga Kassenberg yang terakhir adalah mendefinisikan pondasi tiang rakit sebagai jenis pondasi yang bekerja sebagai struktur komposit. Jadi dalam teori ini, dari perkembangan teori ini, bahwa kita kombinasikan antara geoform dengan tiang rakit. Kita kombinasikan antara geoform dengan tiang rakit. Sedikit berbeda dengan plat terpaku. Kalau dari Indonesia yang sudah dipatenkan itu salah satunya adalah tiang terpaku yang di atas tanah problematik. Tapi kalau kita adalah ini mengkombinasikan pondasi tiang rakit, rough pile foundation dengan geoform, baru nanti itulah yang disebut dengan jalan terapung. Kita menggunakan hukum Archimedes adalah untuk mendapatkan gaya apung dari sebuah geoformnya. Kemudian hukum gerak Newton dari Newtonnya adalah tentang hukum-hukum beratnya, termasuk sebenarnya gaya-gaya vertikal yang terjadi. Lalu kemudian kita coba kombinasikan dengan ilmu-ilmu mekanika tanah dan kita perbaharui, kita kombinasikan dari rough pile foundation dengan geoform yang mampu bekerja di atas tanah lunak dengan menggunakan daya apung dan persebaran gaya di tanah lunak. Lanjut. Baik, apabila lihat dari yang terakhir tadi saya sampaikan adalah dari Kassenberg, bahwa Kassenberg mengatakan bahwa jumlah gaya yang dipikul oleh pondasi rakit adalah daya dukung rakitnya sendiri adalah daya dukung akibat rakitnya, lalu kemudian dengan jumlah seluruh daya dukung tiang. Itulah yang menjadi kemampuan dari rakit, tiang rakit untuk mendukung beban di atasnya. Ini yang kita kembangkan sebenarnya, lalu kita taruh di atasnya geoform. Di atas geoform ini nanti kalau tanahnya berair dengan terendam, maka geoformnya akan memiliki gaya apung dan itu akan meniadakan gaya berat yang ke bawah. Jadi teori gravitasi dengan teori gaya apung, dua itu saja yang dipadukan plus mengembangkan teori tiang rakit oleh Kassenberg pada tahun 2000. Lanjut. Sebenarnya sudah banyak penelitian terdahulu. Ada Elkheim tahun 2014 dengan model loaded pile group. Kemudian ada Willis Diana tahun 2016. Ada Hassan Paul tahun 2018. Ada Abich Deka tahun 2016. Ada Azam et al. Tahun 2018. Ada Korswaski dan Kadela tahun 2018. Dan ada juga YEH Ibrahim M. Nabib, Risk of Surface Blast Load and Pile Foundation. Lalu kita masuk, kemudian ada 10 penelitian-penelitian terdahulu yang sudah kita coba jadikan sebagai dasar untuk mendapatkan konstruksi terapung di atas tanah lunak. Lanjut. Baik, penelitian ini adalah dengan eksperimental laboratorium. Sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, tanah lunaknya saya bawa dari Demak, kemudian uji laboratoriumnya saya lakukan di Unisula, kemudian untuk melihat daya apung dan beban yang dapat dipikul, saya rakit sendiri di Unisula, di laboratorium teknik di Unisula, baru saya analisis dengan hasil uji dan menggunakan software Plaxis,
saya bandingkan dengan data percobaan di laboratorium, lalu menghasilkan konstruksi terapung di atas tanah lunak. Lanjut. Baik, kita lihat pemodelan pondasi tiang rakit dengan geoform. Ini saya modelkan ada konstruksi tanpa geoform, adalah yang beton sendiri itu, kakinya 4, kemudian betonnya, platnya sedemikian terlihat. Lalu kemudian saya coba lagi dengan saya masukkan geoform di kaki yang 4 itu. Lalu kita bebani lagi. Kita kasih lagi geoform yang lebih tebal. Lebih tebal, maka kita bebani lagi, ada air di dalamnya, kita bebani, berapa gaya apungnya, kemudian seberapa besar beban yang dapat dipikul. Baru kita coba lagi. Lanjut. Lanjut. Baik. Ini bagian alur penelitian ini adalah langkah-langkah saya saja, langkah-langkah secara laboratorium saya, hal-hal yang saya lakukan. Ini nanti bisa dibaca. Lanjut. Ini sampai bagian alur selesai, nanti ini hal yang saya lakukan di laboratorium. Lanjut. Nah, kalau kita lihat skematik prototip penelitian adalah yang di sebelah kiri saya ini, itu kita buat sebuah kotak yang dari baja dengan dilapisi oleh kaca, kemudian juga ada kita buat hidrolik untuk menekan dari atas, terus ada geoform, ada rough pile kita gabung, lalu dengan alat tertentu yang sudah kita masukkan di dalam pengecoran di lantai tadi dengan di platnya, kemudian kita tekan dari atas, maka langsung keluar di komputer sana hasilnya. Berapa beban yang dapat dipikul, nah itu nanti akan kita analisa dan juga sesuai dengan hasil FEM-nya, fixed element methodnya. Lanjut. Nah ini percobaan laboratoriumnya. Geoform ini kami pesan di Jakarta, kemudian dengan ASTM tertentu tadi, kemudian saya bawa ke Semarang dengan tronton karena dengan truk yang panjang karena saya membutuhkan banyak geoform. Lanjut. Ini saya coba perakitan tulangan rough pile, ini kita rakit dengan 1:1, nanti di situ ada strain gauge kita masukkan baik di plat maupun di kakinya, lalu kita cor. Nanti peralatan strain gauge ini kita masukkan dalam sebuah alat, dari alat itu nanti akan mentransfer ke komputer bagaimana perilaku dari plat maupun tiang dengan geoformnya. Dari persiapan prototipe rough pile strain gauge kita pasang pada bagian luar. Pengecoran dilakukan dan mutu beton sekurangnya umur beton 21 hari. Kemudian backcasting pada bagian plat maupun bagian tiang dilepas dan dipasang strain gauge, ini tipenya. Kemudian pemasangan strain gauge berfungsi untuk mendapatkan nilai atas dan bawah pada permukaan beton plat di bagian tengah dan pinggir plat, dan juga pada bagian di atas dan tengah bagian tiang beton. Hal ini untuk mengetahui pola pergerakan beton, plat, dan tiang. Lanjut. Before. Sebelumnya. Oke. Sebelum ya. Ini adalah diskusi kami dengan promotor dan kopromotor dan juga penguji ketika mencoba memodelkan di ruang laboratorium tentang bagaimana menghasilkan struktur jalan terapung di atas tanah lunak. Lanjut. Ini adalah komponen utama keseluruhan elektrikal. Komponen utama ini ada load cell untuk mengetahui berapa beban, kemudian ada alat pengukur jarak, ada supply
12 volt, kemudian ada strain gauge, ada microcontroller, dan ada jack hidrolik, dan ada juga kamera. Lanjut. Hasil penelitian mengatakan bahwa hasil penelitian kita ini, kita udah lihat uji laboratorium tanahnya, kita lihat grafik uji laboratorium dan grafik pemodelannya, kita lihat hubungan ketebalan geoform dengan berat sendiri betonnya, lalu kita analisis lagi hubungan penurunan dan daya apung, lalu kita juga coba buat grafik perbandingan settlement struktur floating dengan matrik model skala laboratorium versus pemodelan komputasi FEM, kemudian deformasi tanah dan settlement hasil analisa pemrograman Plaxis, dan daya dukung total rough pile foundation dengan geoform, dan menghasilkan sebuah novelty baru. Lanjut. Ini karakteristik tanah di lokasi di Demak yang uji lapangan kita itu, bahwa nilai NSPT-nya sebesar 1. Menunjukkan bahwa tanahnya adalah tanah sangat lunak. Ini berdasarkan Soil Mechanics, Lambe and Whitman from Terjaki and Peak tahun 48, International Edition tahun 69. Artinya kalau nilai NSPT-nya sebesar 1, bahwa itu dipastikan sangat lunak. Lanjut. Kemudian kita lihat juga dari karakteristik tanah lunak di Demak dengan liquid limit 73, plastik limit 40,49 dengan PI 22,57. Dari ketiga hasil uji tersebut, karakteristik tanah sampel yang digunakan adalah tanah lunak dengan nilai QC di bawah 0,4 MPa, didapatkan hasil bahwa QC 4 kg per cm persegi atau 39,2 Newton per cm persegi. Jika mengacu pada soil strength oleh Luke tahun 2007, nilai QC sama dengan 4 kg per cm persegi, itu adalah tanah lunak. Lanjut. Kemudian uji direct test sudah kita lakukan. Lanjut. Kemudian pengujian sifat fisik tanah, kita lihat tipenya kohesif, kemudian klasifikasi tanah berdasarkan nilai kohesi dan sudut geser, soft organik, soft non organik, stiff, hard. Kemudian lanjut. Ini kita lihat grafik hubungan pemodelan komputasi FEM, beban dengan penurunan. Kita lihat percobaan dengan tebal geoform 0,5 meter pada percobaan yang pertama, bahwa kalau grafik yang paling bawah yang warna hijau, itu tanpa muka air tanah. Oke. Tanpa muka air tanah, dibebani, itulah grafiknya. Warna hijau. Warna kuning, di bawah air, di bawah geoform. Kita tekan, akhirnya ada perlawanan dari hukum hidrostatiknya. Kemudian kita tambah lagi air di atas geoform, maka akan terjadi perlawanan yang lebih besar. Artinya ada gaya ke atas yang melawan dari gaya yang kita berikan dari hidrolik jack tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tebal air, semakin tebal geoform dan semakin tinggi air, maka daya apungnya semakin tinggi. Itu logikanya benar. Kemudian juga kita coba di geoform dengan 0,9 meter. Juga sama. Berarti semakin tebal geoform, semakin tinggi muka air, akan semakin besar daya angkat, daya apungnya. Lanjut. Kemudian ini juga kita lihat penurunannya. Semakin tinggi air, semakin tebal geoform, penurunan semakin kecil. Hampir sama dengan tadi percobaan yang pertama, semakin tebal geoform, semakin tinggi air, semakin daya apung semakin besar. Kemudian di sini semakin tinggi air, semakin tebal geoform, penurunan semakin kecil. Lanjut.
Bagaimana hubungan ketebalan geoform dengan berat sendiri beton? Artinya bahwa apabila kita menggunakan tanpa menggunakan geoform, bahwa safety faktornya 0. Artinya tidak ada gaya apung tidak ada gaya apung yang terjadi. Murni menahan beban dari atas tanpa geoform. Kemudian kita coba dengan geoform 0,5 meter, kita mendapatkan safety faktor 1,4. Semakin tebal geoform, maka safety faktornya 2,1. Sehingga semakin tebal geoform, semakin aman konstruksi kita. Lanjut. Hubungan ketebalan geoform dengan berat sendiri beton. Apabila kita perlihat bahwa kalau ada geoform dengan ketinggian 60 cm dengan tanah dengan plat beton di atasnya, maka plat beton dan geoform di atas tanah lunak terendam air, maka kita mempunyai safety factor 1,5. Ilustrasi berat beton dengan tinggi muka air dengan safety factor 1,5. Artinya dengan kondisi tanah lunak yang kita bawa dalam percobaan laboratorium, maka kalau kita menghendaki safety factor 1,5, maka tebal dari tinggi air minimal 30 cm, lalu kemudian konstruksinya dengan rough pile foundation itu juga sudah aman dan bisa mendukung beban di atasnya untuk safety factor 1,5. Ini percobaan di laboratorium. Dia hanya mampu menahan beban, menahan bebannya sendiri plus dengan geoform di laboratorium dengan air tingginya 0,31 cm dengan tebal geoform 60 cm. Itu sudah bisa menahan beratnya sendiri. Lanjut. Lalu kemudian hubungan penurunan dan daya dukung. Dapat kita lihat bahwa dengan tebal geoform 0,9 meter, daya apungnya 10,78 kN, maka terjadi reduksi penurunan 0,45 cm per kilonewton. Artinya bahwa semakin besar, semakin tebal geoform, daya apungnya semakin tinggi dan penurunannya akan semakin kecil. Lanjut. Apabila kita lihat grafik perbandingan settlement struktur floating tanpa muka air dengan skala laboratorium, ini kita lihat bahwa yang warna merah eksperimen laboratorium dengan tebal 0,5 meter, ini adalah perbandingan antara eksperimen laboratorium dengan perhitungan Fluxys melalui dengan FEM. Artinya yang 50 cm eksperimental warna merah, merah muda, kemudian kita bandingkan dengan metode FEM dengan 50 cm atau 0,5 meter, kelihatan bahwa memiliki kecenderungan yang sama. Artinya semakin tebal geoform, semakin kecil penurunan dan semakin besar daya apungnya. Lanjut. Ini juga sama, grafik perbandingan settlement floating dengan muka air di bawah dengan tulis laboratorium. Lanjut. Lanjut. Ini percobaan lab semua. Ini adalah hasil dari Fluxys melihat deformasi tanah dan settlement hasil analisis program Fluxys. Lanjut. Oke. Kita lihat bahwa di mana temuan barunya adalah gaya apung terdapat pada rough pile foundation dengan geoform tebal 0,5 meter dan tebal 0,9 meter. Kemudian yang kedua, daya apung tiang rakit pada ketebalan geoform 0,9 meter. Artinya kalau tiang rakitnya itu kurang dari 0,9 meter, menurut Lee sama dengan tanpa pile. Jadi artinya dalam penelitian ini harusnya dalam lapangannya nanti supaya pancangnya
yaitu pilenya supaya berfungsi harus lebih dari, yang keluar itu harus lebih dari 90 cm. Lanjut. Novelty-nya adalah ada variabel baru yang ditambahkan pada konsep desain Kassenberg. Kalau tadi daya dukung total adalah daya dukung rakit ditambah dengan daya dukung sejumlah tiang, maka pada temuan baru ini adalah daya dukung total adalah daya dukung tiang tambah daya dukung rakit, daya dukung rakit tambah daya dukung tiang plus daya dukung uplift dari geoform. Lanjut. Ini novelty-nya, ini dirumuskan sedemikian rupa untuk menemukan berapa sih beban yang dibutuhkan yang bisa ditanggung atau bisa dapat bekerja di atasnya dengan penambahan uplift dari geoform. Lanjut. Ini metode kita mencoba dengan menggabungkan dengan ilmu sosial, bahwa dengan metode bibliometrik dan penelusuran karya ilmiah belum ada yang memadukan antara geoform, kemudian bantalannya geoform, kemudian dengan fondasi rough pile. Belum ada yang menggabungkan. Sehingga dalam penelitian ini masih dimungkinkan ke sebuah temuan-temuan baru. Maka lanjut. Novelty yang didapatkan itu adalah yang paling kanan itu adalah dengan menambahkan pada tahun 2000 Kassenberg sudah menemukan konsep desain tiang rakit. Kemudian Dayanto tahun 2011 floating rough pile foundation analysis using numerical simulation. Artinya dia mencoba membuat sebuah floating rough pile. Kemudian Diakvane dari India dengan improve foundation system of marine clay using geoform. Kemudian saya model analisa geoform di atas tanah lunak kombinasi dengan tiang rakit adalah asumsi letak dan posisi geoform berada di atas tanah lunak. Yang kedua, tanah lunak selalu terendam air sepanjang waktu. Yang ketiga, gaya uplift menyumbang gaya apung sesuai prinsip dasar hukum Archimedes. Lanjut. Nah, inilah novelty kita yang terbaru. Lalu apabila kita lihat dari 4 grafik ini, terutama dari kurva beban, penurunan trilinear untuk analisis preliminary menurut Polos, itu dengan eksperimental kita yang baru dengan menambahkan geoform, maka grafiknya itu akan bergeser ke warna kiri, yaitu warna merah itu. Artinya dengan ada tambah upliftnya akan memperkecil penurunannya. Lanjut. Nah, aplikasinya adalah mirip dengan temuan Profesor Kristadi dari Gajah Mada, yaitu dengan plat terpaku, tapi kita ini adalah model yang baru dengan menambahkan geoform di bawah plat untuk menaikkan daya dukung. Aplikasi yang kedua, bisa kita untuk di daerah yang terlalu terendam banjir, supaya air tetap bisa bersirkulasi dari kiri ke kanan, maka bisa kita modifikasi menjadi box culvert di atas geoform. Nanti perhitungan desainnya disesuaikan dengan daya dukung atau pembebanan sebagaimana rumusan-rumusan yang kami sebutkan tadi. Lanjut. Kemudian apabila kita aplikasi struktur di lapangan dengan box culvert box culvert multisel, ini bisa kita buat sepanjang-panjangnya. Kalau saat ini menggunakan pile slab untuk tanah lunak, maka ini bisa ditawarkan untuk tanah lunak, ada geoformnya, kemudian ada tiang rakitnya. Jadi tidak, peralatannya mungkin akan lebih sederhana waktu mengerjakan. Lanjut. Kesimpulannya, karakteristik sifat tanah lunak di lokasi penelitian yaitu di Semarang, Demak adalah tanah sangat lunak. Lanjut.
Yang kedua, tebal minimum geofoam adalah 0,5 meter dan muka air setinggi 0,7 meter. Ini terendam dari permukaan tanah dasar, mampu mendukung struktur beton sebesar 4,7 kilonewton dan beban luar sebesar 21 kilonewton dengan safety factor 1,5. Lanjut. Perbandingan model skala laboratorium dan pemodelan komputasi FEM adalah memiliki kecenderungan yang sama bahwa tekanan uplift meningkatkan daya dukung total pile rough, foundation dan geoform dengan sebuah persamaan baru yang diusulkan tadi. Lanjut. Semakin tebal geoform dan semakin tinggi muka air di atas permukaan tanah dapat mereduksi settlement dan menaikkan safety factor. Ini kesimpulan besarnya. Lanjut. Implikasi praktis adalah untuk rumus-rumus tadi. Lanjut. Untuk Demak Semarang ini kebetulan di jalan tol ini menggunakan bambu. Kemudian ini kita tawarkan sebuah alternatif lain adalah menggunakan geofoam. Lanjut. Rekomendasinya adalah untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan rough pile foundation yang terletak di atas geofoam pada pertimbangan gaya horizontal yang bekerja akibat tekanan air bekerja dari samping dan kiri kanan. Sehingga karena ini murni laboratorium, saya tidak memperhitungkan gaya horizontal. Apabila dibutuhkan di lapangan, maka gaya-gaya horizontal tetap harus diperhitungkan. Kemudian dipertimbangkan untuk melakukan percobaan lapangan full scale supaya nanti bisa dipraktekkan di lapangan. Kemudian dalam aplikasi di lapangan perlu dibuat tambahan bahan untuk menjamin keawetan geofoam. Kemudian skala penuh perlu dipertimbangkan di lapangan. Lanjut. Ini sudah terbit di beberapa jurnal. Infinite sudah dengan Universitas Teknologi Malaysia. Kemudian juga sudah ikut dalam seminar di Hati. Kemudian juga sudah terbit di beberapa jurnal dan sudah mendapatkan surat pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM. Lanjut. Ini terakhir mendapatkan apresiasi dari Bapak PUPR Republik Indonesia. Buku ini menjadi sebuah temuan-temuan baru yang perlu dikembangkan kemudian. Lanjut. Terima kasih. Ini adalah foto kami dengan para profesor penguji dan juga promotor, dan konstruksi ini mudah-mudahan menjadi sebuah jawaban baru terhadap konstruksi jalan terapung di atas lahan lunak. Lanjut. Lanjut. Habis. Baik, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi pada pagi hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan ini mudah-mudahan dapat memperkaya hasanah atau pemantik diskusi kita, terutama perkembangan ilmu untuk pembangunan jalan di atas tanah lunak. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juni atas paparannya ya. Mungkin tadi yang disampaikan teman-teman mungkin masih banyak yang belum familiar ya mengenai geoform itu. Jadi mungkin tadi seperti sampaikan Pak Juni, ini semoga bisa jadi bahan diskusi kita, terus mungkin jadi bisa jadi juga mungkin solusi untuk di proyek-proyek teman-teman ya. Nah, ini kan materialnya kayak ini ya Pak, foam, styrofoam itu ya Pak. Nah itu kalau sekarang ini kan isunya kan mengenai green ya Pak, green. Nah kalau terkait dengan isu greennya sendiri gimana Pak? Kan itu pakai styrofoam itu ya istilahnya gitu Pak. Ya, baik. Ini sangat menarik. Ini saat ini kita sedang membicarakan ada green energy, ada green economy. Jadi sekarang kita
maju masuk pada era green, baik green energy, green economy, pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan, lalu kemudian energi yang berwawasan lingkungan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, saya ngambil doktor yang keempat ini adalah rangka juga green energy, artinya nuklir nanti tanpa nuklir tanpa mencemari lingkungan. Tapi ini untuk konstruksi yang green, kalau praktek saat ini di Kalimantan, saya ambil di Kalimantan Tengah, bahwa untuk pembangunan di atas tanah lunak itu biasanya pakai geotekstil, kemudian ditimbun di atasnya, ada geogrid dan lain sebagainya, itu juga kita masih mengambil timbunan dari, dengan tanda kutip, dari tambang galian C. Artinya itu juga bisa merusak lingkungan. Tapi konstruksi ini karena dia berasal dari butir-butir plastik yang dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan geofoam, maka ini sebenarnya adalah kalau dari ada butir-butir plastik yang bisa di renewable lagi, maka ini akan menjadi bahan geofoam. Bahan geofoam, dan ini akan mengurangi kerusakan lingkungan karena kita menggali tanah untuk galian C dari tempat-tempat lain yang bisa tambang yang bisa merusak lingkungan apabila tidak diperbaiki, maka ini bisa menjadi jawaban konstruksi baru yang merupakan green, sehingga pertumbuhan ekonomi green ekonominya akan tumbuh karena dengan membuka akses di daerah tanah lunak tanpa menimbun, dengan menggunakan geofoam ini akan menjadi solusi baru, sehingga dalam arti greennya bisa terjawab. Oke, Terima siap. kasih Pak Budi. Siap Pak Juni. Ini ternyata pertanyaan dari teman-teman banyak sekali juga ini Pak. Jadi saya coba akan bacakan. Pak Juni juga bisa lihat di bagian Q&A, itu yang di bagian publish ya Pak. Ya. Ya, ini pertanyaan pertama dari Pak Sunardi Yusuf. Nah, ini ada 5 pertanyaan Pak. Saya bacakan satu-satu pertanyaan. Nah, yang pertama, mengingat material dasar adalah geofoam yang mempunyai density lebih kecil dari air, bagaimana aplikasi overlay-nya pada daerah tanah lunak dengan muka air tanah tinggi? Pertanyaan yang pertama, Pak. Kurang nangkap. Nah ini Pak Juni bisa baca juga di Q&A di bagian publish ya Pak. Agak jauh saya, jadi nggak bisa baca. Oh, Oke. agak kelihatannya. Siap. Ya. Ya. Ya, pertanyaan yang pertama, mengingat material dasar adalah geofoam yang mempunyai density lebih kecil dari air, bagaimana aplikasi overlay-nya pada daerah tanah lunak dengan muka air tanah tinggi? Oke. Lanjut. Ya, mungkin pertanyaannya 5 Pak, mungkin satu-satu dulu bisa dijawab, nanti saya lanjut pertanyaan berikutnya. Baik. Kita sebenarnya tindak lanjut dari konsep yang kita tawarkan ini masih perlu advance focus group discussion untuk aplikasi di lapangan. Oke, karena pertanyaan ini sangat menarik. Kalau muka air tinggi, lalu kemudian dia bagaimana memasangnya, kan itu ya? Betul Kalau Pak, kan muka air tinggi. iya, Nah, karena kan density-nya lebih kecil dari air ya, jadi mengambang iya, nanti Pak. karena dia akan mengapung. Iya, betul. Baik. Ada satu alternatif yang kita tawarkan. Yang pertama, tiangnya terpisah antara tiang dengan plat. Ya. Jadi tiangnya dulu yang dimasukkan, dipancang sampai di tanah lunak tadi, pailnya dipancang, lalu kemudian geofoamnya dimasukkan
ke tiang, itu kan nanti geoformnya dilubangi, lalu kemudian atasnya yaitu platnya lalu dicor kemudian. Jadi itu alternatif. Tapi ini juga bagian diskusi kita yang menarik untuk teman-teman bisa sebuah best practice nanti bagaimana melaksanakannya. Tapi yang kami tawarkan salah satunya adalah jangan menjadi satu kesatuan dulu, tapi secara parsial. Tiangnya dipancang, lalu dimasukkan geofoam, dipaksa dari atas, baru kemudian nanti dicor di atasnya. Harapannya jangan terlalu besar gaya apungnya, karena nanti kalau di laut maka dia pancangnya terlalu dalam. Sehingga bisa kita atasi misalnya akan sangat bagus ini apabila di atas air yang antara 1 meter sampai 2 meter. Jangan sampai seperti kedalaman laut. Tapi walaupun demikian, ini selalu terbuka untuk diaplikasikan. Teman-teman engineer yang punya pengalaman-pengalaman lain barangkali ini bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Budi. Ya Pak. Mungkin kalau seumpamanya itu harus pakai pile, itu bedanya nanti kalau pakai geoform terus kemudian pakai semacam rough pile gitu ya Pak. Bedanya apa dengan kalau pamannya kayak pile slab itu Pak? Kalau pamannya pile tapi kan dia langsung slab beton ya. Biayanya berarti nanti terkait dengan biaya ya Pak? Ya, betul sekali. Kalau misalnya tanah lunaknya yang sekarang itu adalah menggunakan pile slab, barangkali dengan diameter tiang panjang antara 50 sampai 80 cm, maka punya kita ini hanya dengan 20 cm kali 20 cm saja. Jadi itu nanti bisa diaplikasikan di lapangan dan mungkin saya belum hitung biayanya, barangkali bisa berimbang atau lebih ekonomis, tapi dari aspek lingkungannya dan aspek kemudahan pekerjaan lapangannya akan lebih menguntungkan. Jadi mungkin bedanya kalau pamannya dia semacam geoform terus kemudian pile-nya ini dia nggak harus sampai tanah keras ya Pak ya? Betul sekali Pak Budi. Jadi dia hanya sebagai pengikat supaya dia tidak kesana kemari. Karena daya dukungnya nanti akan dibantu oleh geoformnya. Ya. Kalaupun ada itu adalah bonus bagi daya dukung untuk memperkecil settlementnya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kemampuan lentur dan geser yang terjadi dari material tersebut terhadap beban di atasnya? Kemampuan untuk meneruskan beban. Wah, ini pertanyaan sangat menarik ini. Baik, kalau di Amerika dan Eropa Timur, ini tanpa pile. Jadi hanya diletakkan gitu saja, hanya diletakkan di atas tanah lunak saja. Nanti bisa di search di Google, itu diletakkan di atas tanah lunak begitu saja, dia sudah dengan ditimbun sedikit di atasnya, dia sudah aman. Ini telah dipraktekkan ketika terjadi musibah bencana yang di Aceh itu, ada beberapa jembatan yang rusak, maka bantuan dari USAID, dia menggunakan geoform untuk jalan pendekat untuk jembatan itu loh, oprit. Opritnya ya Pak ya. Jadi tanah lunak yang di bawah itu tidak kita lagi membawa tanah ke sana, tapi mereka membawa geoform, lalu itu yang ditumpuk, lalu kemudian sudah bisa ditimbun lagi di atasnya sekitar 20 atau 30 cm tanah, dia sudah aman. Jadi dia tidak langsung berhubungan dengan roda kendaraan. Dia tidak bisa langsung berhubungan dengan roda kendaraan. Dan geoform ini juga sudah bisa digunakan sebagai pembentuk maket taman. Atau juga geoform ini juga bisa digunakan karena dia sangat ringan. Kalau kita membangun bioskop, kemudian untuk undak-undaknya itu juga bagian dalamnya itu diisi dengan geoform supaya ringan. Ini juga sudah mulai dipraktekkan di beberapa negara. Kemudian yang ketiga,
bagaimana dengan durability terhadap lingkungan yang agresif, bahan kimia, hama tanah, dan lain-lain, serta ramah lingkungan, tidak beracun, dan lain-lain. Baik, ini hanya kelemahannya satu adalah mudah terbakar kalau dengan bensin. Dengan bensin dia agak masih bermasalah ya. Jadi mudah terbakar. Kalau dia dibakar ada bensin itu mudah. Tapi kalau misalnya dia tertutup oleh tanah, maka dia akan aman dan awet sampai 50 tahun lebih. Ini sudah merupakan best practice yang telah dilaksanakan oleh teman-teman engineering di Eropa maupun di Amerika. Kemudian yang keempat, bagaimana terhadap respon gempa? Apakah akan terjadi fenomena seperti likuifaksi permukaan, seperti material ringan yang mengapung di atas air? Baik, ini saya kira ini belum bisa saya jawab karena terkait dengan likuifaksinya, tapi bahwa praktek-praktek terbaik di luar ini juga sudah digunakan untuk landasan pacu untuk bandara, landas pacu, kemudian artinya dengan gerakan tekanan yang besar dia mampu, sehingga saya kira ini sudah teruji secara internasional terhadap kemampuan untuk menerima getaran. Terus pertanyaan yang kelima, material tersebut berapa lifetime-nya? Apakah free maintenance? Ya, benar, free maintenance. Bisa di atas 50 tahun. Oke. Oke, mungkin teman-teman jika nanti ada teman-teman yang mau diskusi langsung silakan ditulis di chat, minta dibukakan aksesnya ya. Nanti saya coba buka aksesnya. Tapi ini juga pertanyaan di Q&A sangat banyak sekali. Jadi kita coba jawab, tapi nanti kalau teman-teman ada yang mau langsung diskusi, mau langsung berdiskusi bisa nanti tuliskan di chat, nanti saya buka aksesnya. Oke, ini dari Muhammad Fazil sudah mengenai lifetime. Mungkin ini dari Bu Mutia Anggraini. Apakah geoform sama dengan beton busa? Nah, sudah sampaikan tadi beda ya Pak ya dengan beton busa ya Pak ya? Beda sekali. Ya, karena ini mungkin teman-teman membayanginya lebih mudahnya itu ini ya, apa namanya ini kayak styrofoam gitu ya Pak ya, styrofoam Ya. cuma mungkin density-nya berbeda dengan styrofoam yang dipakai sehari-hari gitu ya Pak. Betul sekali Pak Budi. Ya. Terus kemudian terkait pengambilan sampel tanahnya sendiri. Untuk penyelidikan tanah, penyelidikan lapangan, apakah bisa dilakukan pengujian sondir saja tanpa pengujian SPT? Baik, saya kira alat uji apapun yang dipakai untuk memastikan bahwa dia tanah lunak itu sah-sah saja. Yang penting bagaimana bisa kita memastikan berdasarkan teori atau supaya dia akademisi bisa dipertanggungjawabkan, maka saya kira metode apapun yang kita gunakan dalam kerangka menyatakan, mendeskripsikan bahwa dia tanah lunak, saya kira itu sah-sah saja. Terima kasih Pak Budi. Siap. Ini kemudian pertanyaan berikutnya, untuk pengujian laboratorium yang dilakukan terkait beban yang diberikan, hal itu merujuk kemana Pak untuk beban yang diberikan? Baik, ini menarik sekali. Ini menarik luar biasa. Ini adalah sebuah pengembangan baru nanti untuk penelitian berikutnya. Awalnya saya berpikir bahwa menggunakan dengan beban lalu lintas. Kemudian 8 ton. Lalu kemudian karena terbatasnya laboratoriumnya, akhirnya saya hanya mencoba maksimum 2 ton tekanannya. Nah, lalu kemudian apabila ini dikembangkan nanti secara full scale, maka saya kira pertanyaan tadi itu sangat relevan dan arahnya nanti sesuai dengan
standar atau spesifikasi yang dikehendaki. Ini merupakan penelitian awal dan sekiranya berkenan untuk melanjutkan dalam full scale, maka saya kira ini menjadi sebuah hal yang menarik. Terima kasih Pak Budi. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Mutia, untuk prototipe yang digunakan, sistem kerjanya nanti seperti apa pada uji laboratoriumnya, Pak? Oke. Prototipe yang digunakan untuk uji laboratoriumnya yang pertama bahwa kita membuat rough file-nya dulu modelnya. Rough file. Kemudian di rough file itu untuk mudahnya kita lubangi geoformnya baru kita kasih kita lubangi geoform lalu kita gabungkan menjadi bantalan dari bantalan dari rough file. Lalu kemudian dimasukkan dalam bak laboratorium itu, tanahnya ada, juga tambah airnya pelan-pelan, lalu ditekan, baru prototipenya itu nanti langsung dia ditangkap oleh komputer dengan logger masuk komputer, nanti komputernya yang mencatat langsung, sehingga kita hanya menganalisis data yang ada masuk dari data logger masuk ke komputer, sehingga kita bandingkan dengan hasil analisis finite element method yang melalui Plaxis, dan itu yang kita coba kombinasikan. Demikian Pak Budi. Oke, Pak. Oke, dari Pak Aditya Pradipta. Apakah ada jurnal penelitian tentang aplikasi penggunaan geoform pada timbunan tanah abutmen jembatan untuk mengurangi tekanan tanah aktif? Baik, terima kasih. Ini jurnal banyak, kemudian juga best practice-nya juga di Aceh, kemudian di Aceh yang saya tahu. Di Aceh waktu terjadi bencana yang ada di Aceh, USAID membawakan geoformnya untuk mempercepat penyelesaian akibat gempa di Aceh, akibat tsunami di Aceh. Tapi kalau selain itu Pak, aplikasi setelah yang kan itu di bawah USAID ya Pak ya. Ya. Setelah itu ada lagi nggak aplikasi gitu Pak yang dilakukan oleh mungkin dari ada vendor atau apa di Indonesia terkait dengan geoform ini Pak? Ini belum mendapatkan SNI, Standar Nasional Indonesianya. Sehingga itulah yang kita kemarin kita kirimkan buku itu ke Pak Menteri untuk mudah-mudahan dalam ke depan geoform ini bisa menjadi sebuah bahan konstruksi yang diakui dengan standar nasional Indonesia. Sehingga ini belum umum digunakan di Indonesia, belum. Tapi di luar negeri, di Eropa ini merupakan hal yang biasa digunakan. Hanya di Indonesia, sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk tanah lunak kita modifikasi dari rough pile foundation dengan bantalan geoform. Baik, terima kasih Pak Budi. Iya Pak. Tapi kalau untuk materialnya sendiri itu sebenarnya mudah didapat atau enggak Pak? Apa harus ada maksudnya vendor yang jual di Indonesia atau bagaimana, itu mudah didapat enggak ya Pak ya? Sangat mudah Pak. Di Jakarta di kawasan industri Pulau Gadung itu, di kawasan industri sana ada pabrik yang sudah menyiapkan itu. Tapi tergantung pesanan. Kita mau pakai STM berapa. Tapi karena memang di Indonesia belum digunakan sebagai umum di Indonesia digunakan, maka SNI-nya belum keluar. Kalau SNI-nya sudah keluar, saya kira ini bisa sebuah bahan konstruksi baru untuk digunakan di atas tanah lunak. Kalau bisa dibuat gitu, berarti ini ya Pak, bentuknya pun berarti kita bisa custom ya Pak? Benar sekali. Ini bisa custom, bisa seperti papan, bisa balok, bisa apapun bisa, tergantung pesanan dari kita semua. Jadi sebenarnya kalau ini kita bisa memesan sesuai kebutuhan di lapangan, sehingga waste-nya juga sebenarnya bisa diminimalkan ya Pak ya? Betul sekali. Sehingga memang kita hitung dulu baik dari aspek keamanan banjir,
aspek keamanan konstruksi, baru kita pesan. Jadi tergantung kita custom, berapapun yang kita inginkan, pabriknya insya Allah bisa memenuhi permintaan kita. Kalaupun kurang, berarti kita masih bisa pesan dari luar negeri. Saya kira sangat mudah. Siap. Terus pertanyaan dari Pak Andi William Pangaribuan. Apakah memang tidak dibutuhkan lagi pondasi tiang pancang di bawah geoformnya, Pak? Ya, Pak Pangaribuan, sebenarnya kalau yang sekarang itu kan tiang pancang dengan pile slab. Kalau ini sebenarnya pancang tapi mini pile yang tetap ada pile dengan raft digabungkan sehingga dia menjadi satu kesatuan. Ya. Kalau Pak Juni tadi kan sampaikan kalau di luar negeri itu kan dia hanya pakai geoform saja ya Pak, nggak pakai tiang ya Pak, nggak ada pakai pile. Berarti Betul. sebenarnya ada kondisi itu bisa pakai pile, bisa nggak pakai pile gitu ya Pak, atau sebenarnya tergantung jenis tanahnya ya Pak ya? Benar sekali. Jadi kalau yang sudah ada di luar negeri itu adalah tanpa pile, diletakkan begitu saja. Termasuk nanti untuk mengurangi beban terjadinya gaya geser di oprit jembatan. Maka digunakanlah ini sebagai bahan timbunan di bawah. Di atasnya tetap juga harus dilapisi dengan perkerasan maupun cor. Jadi ini adalah secara adalah kombinasi antara raft, pile dengan geoform. Kalau geoformnya sendiri sudah best practice-nya di Norwegia, di Eropa, dan terutama di Eropa Timur. Ya. Kalau geoformnya sendiri itu ada potensi terjadi crack, maksudnya geoformnya bisa pecah rusak gitu nggak Pak ketika menerima beban yang berlebih gitu Pak? Baik, tadi ada standar ASTM-nya, maka ada jenis masing-masing geoform, berapa fleksurnya, berapa gaya ininya ada. Jadi tergantung keinginan kita seberapa besar kekuatan dari geoform yang kita inginkan untuk menahan beban yang kita desain. Seperti di Eropa bahwa dia sudah bisa dijadikan menjadi bahan timbunan untuk landas pacu untuk bandara. Berarti memang sesuai dengan standar beban kejut ketika pesawat mendarat, yang paling besar itu di beban kejutnya, artinya juga masih aman. Berarti secara internasional bahwa ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kemudian pertanyaan dari Pak Ahmad Mulyana. Apakah geoform dan konkrit bisa komposit? Baik, karena dia bantal dia tidak komposit. Dia hanya terletak saja di bawah plat. Dan ini sebenarnya yang menarik, sebagaimana konsultasi saya dengan profesor yang di Gajah Mada itu, bahwa kalau kita meletakkan plat di atas tanah, maka sering terjadi tanah itu kadang-kadang bisa turun sendiri. Maka ada terjadi di sana jebakan udara, maka platnya itu karena main, dia bisa terjadi kerusakan. Tapi kalau geoform, karena dia rata, tidak mungkin ada celah yang besar antara plat dengan geoform. Tidak mungkin. Dia sudah pasti rata. Tapi kalau tanah, ada kemungkinan dia berlubang sehingga akan terjadi pumping dari ada jebakan-jebakan udara tadi, terjadi pumping mengakibatkan kerusakan beton. Tapi kalau ini dipastikan tidak akan ada terjadi pumping karena permukaannya sudah sangat rata dan hampir komposit tapi tidak komposit. Baik. Terus pertanyaan berikutnya, fungsi geoform tersebut apakah dapat menambah daya dukung tiang pancang tersebut? Baik, sebagaimana raft pile tadi, memang kalau misalnya geoformnya terendam air,
maka dia akan mengakibatkan gaya uplift sehingga dia akan menambah daya dukung dari tiang. Yap. Pertanyaan berikutnya dari Bu Diana Swita. Apakah harus pondasi rakit yang digunakan? Bagaimana jika digunakan selain pondasi rakit? Ya. Terus kemudian apa kelebihan penggunaan pondasi rakit dengan pondasi lain? Baik, terima kasih bahwa artinya ini hanya sebuah hasil studi kita bahwa dengan menggunakan rakit dengan geoform itu menambah hasanah keilmuan baru. Kalau dia dipakai dengan pondasi selain rakit, saya kira sah-sah saja. Yang penting perhitungan secara baik secara engineeringnya, saya kira bisa dilakukan. Jadi ini untuk kondisi rough pile dengan bantalan, hak patennya ada di Dr. Juni Gultom. Tapi kalau mau dilainkan itu juga sah-sah saja dan boleh didiskusikan ulang. Tanpa rough pun udah berkembang di Eropa. Jadi ini hanya sebuah spesifikasi tertentu saja yang bisa kita menjadi temuan baru. Silakan Pak Budi. Yep. Kemudian dari Pak Arhab, geoform dapat ditempatkan pada tanah CBR atau Kishe berapa, Pak? Geoform itu bisa di tanah sangat lunak, artinya Kishe di bawah 0,4, ya, artinya masih bisa. Kemudian yang kita perankan adalah gaya uplift, kemudian daya dukung rakit yang di atas tanah lunak, lalu kemudian daya dukung pile. Jadi ada tiga daya dukung, sehingga kalau yang bekerja itu hanya rough pile, tidak ada penyumbangan upliftnya. Tetapi kalau ada air, ada geoform, maka ada sumbangan upliftnya. Lanjut. Oke, dari Pak Arif Permana. Apakah ini penelitian baru, Pak? Sepengetahuan saya di negara lain sudah dipakai material ini untuk konstruksi jalan, termasuk tanah lunak. Mungkin sudah ada vendor yang menjualnya juga. Baik, ini benar sekali bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Geoform ini sudah banyak diperjualbelikan. Tapi konstruksi yang mengkombinasikan antara rough pile dengan geoform ini adalah sesuatu hal yang baru. Jadi ini adalah keuntungannya atau kebaruannya adalah di kolaborasi antara rough pile atau kombinasi antara rough pile dengan geoform. Rough pile sudah ditemukan, kemudian geoform sudah ditemukan, mereka kita kawinkan menjadi sebuah konstruksi yang baru. Jadi intinya memang ini sudah, kalau di luar sudah sangat familiar gitu ya Pak. Kemudian kalau di Indonesia juga belum familiar, terus kemudian ini geoform digabungkan dengan rough pile gitu ya Pak ya. Benar gitu sekali ya. Pak Budi, sehingga harapan kita apabila wisdom internasional yang di luar negeri bahwa geoform sudah biasa digunakan, kemudian wisdom keilmuannya rough pile-nya di Indonesia sudah biasa digunakan, apabila dikawinkan antara wisdom internasional dengan wisdom lokalnya, saya kira ini menjadi sebuah konstruksi yang hibrid yang bisa digunakan dalam perkembangan geoteknik terbaru. Oke, kemudian dari Pak Andri, apakah geoform sama dengan timbunan ringan atau mortar form? Ini sudah tadi, apakah ada pengaruhnya terhadap air tanah yang asam atau payau? Ya, sampai saat ini geoformnya itu masih bisa bertahan di asam dan di payau. Jadi artinya nggak ada masalah karena dia hanya takut dengan bensin dan dibakar. Jadi kalau memang ini berarti
harus ada perlindungan juga ya Pak di sekeliling apa namanya geoformnya ya. Kalau seumpamanya kita pakai di jalan kan ada risiko umpamanya terjadi kecelakaan, ada tumpahan bensin atau apa tumpahan mungkin yang menyebabkan rusaknya geoform itu. Berarti mungkin bisa juga geoformnya itu kayak dilapis membran atau plastik gitu ya, atau apa yang bisa melindungi itu nggak terkena apa namanya tumpahan bensin gitu ya Pak sebenarnya. Ya, harapan kita seperti itu. Yang paling bagus, yang paling best practice di luar negeri, tanpa rafael, dia begitu digelar ditimbun lagi untuk lapisan pelindungnya, sehingga menggunakan timbunan yang sangat sedikit. Oke, nah ini. Kemudian dari Renita, apakah metode geoform ini dapat diaplikasikan dalam pembangunan gedung bertingkat yang memiliki beban tetap atau hanya untuk jalan? Saya kira kalau kita di dunia teknik sipil, sepanjang gaya vertikal bisa yang dari atas bisa didukung dari bawah, konstruksi apapun bisa kita kombinasikan. Artinya secara engineering mungkin, tapi belum ada percobaan ke sana. Tetapi karena dia di jalan bisa, maka di bawah bangunan pun saya kira bisa. Ya. Atau mungkin nggak gedung yang beberapa tingkat gitu ya. Mungkin kalau untuk bangunan-bangunan seperti gudang atau pabrik yang membutuhkan slabnya itu suspended gitu ya, karena tanahnya lunak, mungkin di bawahnya plat itu bisa diganti pakai itu gitu ya Pak ya, bisa Ya, dikomunikasikan karena kan ya, banyak merata ya Pak kalau untuk kayak gudang atau pabrik gitu ya. betul. Saya kira itu hanya bagaimana kepiawaian engineeringnya untuk melaksanakan bahan-bahan konstruksi yang ada di produksi di negara kita ataupun dari luar negeri. Iya. Karena kan kalau gedung bertingkat kan apa namanya beban terpusatnya di kolom kan sangat besar ya gitu. Ya, Jadi kan dia harus menerima beban yang sangat besar gitu. Terus kalau terkait dengan ini Pak, apa namanya settlementnya itu menurut penelitian Bapak itu kalau tanah pemain di tanah lunak, oke ini dikasih geoform daya dukungnya bisa memenuhi gitu ya Pak ya. Tetapi terkait dengan settlementnya itu bagaimana ya Pak? baik. Settlement tetap terjadi. Percobaan di laboratorium itu, kalau ada air, karena upliftnya semakin tinggi, maka justru air itu akan menambah daya dukung. Kalau biasanya air itu, kalau di konstruksi kita biasanya yang kita hindari untuk bangunan-bangunan sipil, maka ini kita juga ada air itu menjadi menjadi bonus untuk meningkatkan daya dukung sehingga settlementnya bisa berkurang. Tetap settlement terjadi tapi pengurangannya sangat luar biasa. Oke, pertanyaan dari ini dari Pak Heri Mulyadi. Apakah geoform cocok untuk wilayah Kalimantan yang sebagian besar adalah lahan gambut? Tadinya saya berpikir saya membawa gambut dari Kalimantan. Saya udah siapkan truk untuk menjadi bahan untuk penelitian laboratorium di Unisula Semarang. Tapi karena terkendala dengan COVID, saya mendapat rekomendasi dari profesor, saya menggunakan tanah lunak yang di Jawa saja. Nah, pada intinya saya kira bisa sepanjang secara ilmiah tanah gambutnya itu bisa kita teliti daya dukungnya sepanjang itu. Yang penting daya dukungnya berapa, daya dukung tanah gambutnya berapa, lalu kemudian kita naikkan dengan geoform untuk meningkatkan daya dukungnya. Saya kira analog bisa, hanya secara akademis untuk penelitian tanah gambut dengan tanah lunak yang biasa itu berbeda pendekatan metodologinya, sehingga lebih tepat di dalam penelitian ini masih menggunakan tanah lunak yang ada di Jawa, tapi untuk gambut saya kira tetap bisa kita gunakan. Dan awal berpikirnya adalah dari tanah gambut yang ada di Kalimantan.
Terus Pak Yusuf Lebang, geofoam itu apakah material sudah diproduksi di Indonesia dan di mana lokasinya? Tadi sudah ya Pak. Tapi mungkin untuk yang memproduksi mungkin masih belum begitu banyak ya Pak ya, karena memang masih jarang digunakan untuk konstruksinya ya Pak. Ya, belum begitu banyak, tapi mungkin dia juga sudah punya lisensi dari internasional dan dia sudah memiliki dia perusahaan yang di Pulau Gadung itu sudah memiliki ASTM tertentu, pesanan tertentu, sehingga kelihatannya dia udah terbiasa mau pesan geofoam yang kualitas seperti apa, dia sudah bisa menghasilkan. Oke, dari Pak Zahrial Firman Rahmat. Nah, pertanyaan pertama, untuk konstruksi jalan raya, apakah bisa dilaksanakan secara menerus atau segmen per segmen? Saya kira tergantung engineeringnya. Ini saya kira mau menerus silahkan, mau per segmen juga silahkan. Terutama masukan saya untuk para engineer muda kita, kalau kita mau membangun jalan supaya kalau bisa per segmen per 50 meter kita udah tahu persis kondisi tanahnya sehingga beda konstruksi setiap segmen itu dimungkinkan. Sering terjadi bahwa konstruksi misalnya rigid pavement rigid semua atau fleksibel pavement semua. Padahal harusnya 50 meter bisa menggunakan rigid dan mungkin 50 km pakai fleksibel pavement. Sehingga nanti harapan kita setiap segmen itu disesuaikan dengan kemampuan tanahnya. Mudah-mudahan ke depan cara analisis dan struktur kita lebih detail dan lebih rinci di per segmen. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ketahanan terhadap gaya horizontal dengan konstruksi geofoam? Ya, baik, terima kasih. Itu silakan nanti bisa dihitung secara engineering, tapi dalam lab kita ini belum kita perhitungkan gaya horizontalnya. Saya kira bisa dimodifikasi dalam hitungan-hitungan engineering baik dari sipil maupun dari aspek teknik pengairan. Saya kira bisa. Oke. Yang ketiga, apa yang terjadi jika diaplikasikan dengan daerah di mana muka air tanahnya naik turun? Ya, tergantung keputusan engineeringnya pada safety factor berapa yang kita gunakan, apakah di safety factor 0 air atau di maksimal air. Saya kira itu hanya keputusan engineering. Oke. Ini mau sampai jam berapa Pak? Pertanyaannya datang terus. Baik. Bapak ada waktu sampai jam. Karena ini sangat menarik, kebetulan saya jam yang sama juga kuliah online S3 nuklir saya di Brawijaya. Iya. Mohon kiranya ini diskusinya kita percepat, kita sudahi, dan kita buka lagi diskusi-diskusi ke depan lagi Pak Budi. Saya sangat senang karena banyak yang respon. Atau mungkin kita jawab 2 pertanyaan lagi ya Pak ya? Baik Pak Budi, terima kasih. Oke. Mungkin sebelumnya teman-teman yang butuh sertifikat nanti saya akan saya kirimkan dulu feedback-nya bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat. Jadi teman-teman harus isi feedback-nya ini agar nanti terkirim sertifikatnya ya. Tapi pastikan teman-teman nanti isi feedback-nya ini harus nama, email, dan nomor WA-nya jangan sampai salah. Saya kirimkan dulu ke teman-teman. Oke. Teman-teman bisa isi di feedback yang saya kirimkan. Kemudian saya bisa lanjut ke pertanyaan. Pertanyaannya soalnya nambah terus ini Pak. Kayaknya memang banyak yang tertarik terkait dengan geofoam ini. Wah, terima kasih Pak Budi atas responsif dari teman-teman engineering. Oke. Nah, ini dari Pak Triadi Stevianus. Bagaimana mengontrol tegangan pada titik tertentu yang diakibatkan oleh beban terpusat kendaraan yang menyebabkan
differential settlement pada titik tertentu yang ditahan oleh geoform. Baik, terima kasih. Geoform ini tidak bekerja sendiri di atas geoform itu tidak bekerja sendiri langsung kena di beban terpusat, tapi geoform ini adalah bantalan dari lantai plat, sehingga hampir sama sebenarnya menghitung rigid pavement sama dengan perhitungan dengan rigid pavement, sehingga saya kira dia tidak bekerja langsung di atas geoform. Jadi kayak dia jadi beban merata ya Pak? Iya. Ya, jadi beban merata. Nanti langsung bagaimana kita biasanya menghitung gaya-gaya di konstruksi rigid pavement. Ini terus kemudian pertanyaan berikutnya tadi sudah disampaikan pertanyaan sebelumnya terkait muka air tanah yang naik turun yang mungkin menyebabkan keretakan pada jalan beton yang melewati lahan dengan muka air tanah air tinggi yang berubah-ubah levelnya. Jadi pertanyaan kalau muka air tanah tinggi kemungkinan kan di jalan betonnya di atasnya itu kalau terjadi keretakan kan mungkin bisa terjadi pumping gitu. Kalau menggunakan geoform seperti apa Pak gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Budi bahwa geoform itu menjadi bantal dari plat, maka hampir dapat dipastikan tidak ada terjadi pumping karena tidak ada jebakan-jebakan udara atau jebakan-jebakan air yang terletak antara geoform dengan plat. Maka saya kira tinggal bagaimana keputusan engineer, apakah nanti pada permukaan air tertinggi atau pada permukaan air terendah yang kita gunakan sebagai daya dukung total dari konstruksi. Saya kira nggak ada masalah. Itu tergantung kita engineer-nya untuk memastikan safety factor berapa yang kita pakai. Oke Pak. Nah, ini ada Pak Sunadi Yusuf Pak yang tadi bertanya banyak sekali nih, kepengen masih kurang puas nih kayaknya Pak Sunadi. Jadi pengen langsung diskusi nih Pak. Monggo Pak. Oh, terima kasih Pak Sunadi. Monggo Pak, monggo. Terima kasih responnya. Ya, selamat pagi untuk Pak Joni sama Pak Budi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera dan sehat selalu. Pak, saya singkat aja Pak Joni. Tadi di presentasi Pak Joni, saya fokus di, kalau tidak salah halaman 18 ya Pak ya, dari 68. Nah, di presentasi tersebut menjelaskan ada konsep geoform yang di atas deretan tiang, semacam seperti slab on pile ya, jadi plat di atas tiang. Nah, maksud saya karena konteksnya presentasi ini di atas tanah lunak, maksud saya geoform itu apakah bisa berfungsi sebagai suspended slab, Pak? Karena dia kan di atasnya tiang pancang, kemudian di bawahnya geoform itu tanah lunak. Artinya daya dukungnya dari tanah dasarnya itu kecil. Sehingga geoform itu berdiri di deretan tiang pancang atau kelompok tiang pancang. Pertanyaan saya adalah apakah geoform bisa berperilaku seperti suspended slab? Kalau dia berperilaku seperti suspended slab, berarti dia mengalami deformasi di mana ada compression zone sama tension zone. Nah, saya bingung masalah tension zone-nya. Nah, itu geoform ini tidak ada tulangan sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian compression zone. Saya lihat juga tadi dijelaskan di awal bahwa compressive strength-nya ya tidak besar lah ya. Pasti tidak akan sama seperti beton gitu. Nah, maksud saya itu behaviornya itu apakah bisa dapat dia sebagai suspended. Kemudian di halaman yang tadi ada, itu tadi 18 dari 68, halaman 25 dari 68. Itu tergambarkan ada 4 tiang pancang seperti parket lah. Di atasnya itu ada geoform. Ada yang ukurannya sedang, ada yang tinggi. Nah, itu bagaimana konsep load pad-nya ya.
beban dari atas sampai ke tiang pancang. Karena bagaimanapun juga yang memikul beban di atas itu kan tiang pancang yang di bawahnya. Nah, load pad-nya itu bagaimana? Kalau konsep pelcap kan, kalau dia tebal, luas relatif kecil kan, dia masuk di konsep di beam ya, di beam. Jadi balok tinggi. Jadi ada compression zone juga, ada tension zone juga. Nah ini saya lihat belum ada penjelasan. Apakah bisa berperilaku seperti itu? Dan terakhir, kalau slab yang duduk di atas tiang, kemudian ada pelcap seperti tadi itu. Nah, ini untuk integriti antara tiang pancang sama slab beton di atasnya geoform ini bagaimana? Apakah geoform itu dirusak ditembus tiang pancang, tulangan maksud saya, sampai ke slab di atasnya atau bagaimana? Itu ada di gambar 25 dari 68 dari Pak Juni. Sekian Pak Juni, saya terima kasih waktunya. Baik, terima kasih. Ini menjadi diskusi yang sangat menarik yang memang tidak dibahas dalam yang tidak saya bahas dalam penelitian ini. Saya akan menjawab dari yang paling terakhir. Yang paling terakhir adalah untuk percobaan di laboratorium yang kita lakukan ini monolit antara tiang dengan plat. Monolit. Sehingga geoformnya yang kita lubangi, kita kasih lubang untuk masuk di tiang. Jadi karena tiangnya 4, maka lubangnya ada 4. Lalu kita susun, kita masukkan geoformnya itu di kaki, di tiangnya, baru kita lakukan percobaan di lab. Untuk praktek di lapangan, barangkali ada 2 cara. Kalau misalnya bisa menggunakan seperti persis dengan lab, maka silahkan bisa dilaksanakan. Tapi untuk yang pendekatan lainnya adalah pancang dulu, lalu kemudian platnya geoformnya dimasukkan di pancang, lalu kemudian nanti permukaan geoformnya menjadi semacam landasan untuk pengecoran plat di atasnya. Lalu apakah nanti akan monolit, kemudian apakah nanti akan tidak monolit, kita usahakan nanti dia monolit. Itu untuk praktek di lapangannya. Lalu kemudian dari pertanyaan yang nomor 1 dan nomor 2, apakah dia nanti ada tension dan lain sebagainya itu, secara praktek, ini saya tidak hitung, terus terang saya tidak hitung, tapi secara praktek, best practice yang sudah dilaksanakan, bahwa dia sendiri pun mampu, geoform itu sendiri tanpa rafael itu sudah dipraktekkan di Norwegia maupun di Eropa Timur, sehingga geoform dengan plat di atasnya sebuah konstruksi kombinasi yang merupakan bantalan dari plat, geoformnya menjadi bantalan plat. Kita hanya modifikasi untuk tanah lunak supaya dia tidak bergeser ke sana kemari dan ada daya dukung dari tambahan dari pile-nya, maka kita coba pendekatan baru dengan mengambil rough pile foundation plus geoform sebagai bantalannya. Sebenarnya kalau di daerah asalnya, di daerah lahirnya dia digunakan sebagai konstruksi, bahwa dia sudah diletakkan di atas tanah lunak dan di atasnya dicor, itu merupakan sudah dilaksanakan di daerah asalnya. Saya kira itu jawaban saya. Kalau nanti misalnya ada hal-hal yang perlu kita coba lagi perkembangan terbaru, saya kira ini merupakan sebuah diskusi-diskusi dan perkembangan-perkembangan yang bisa kita laksanakan. Terima kasih Pak Budi, kami kembalikan.
Oke. Ada lagi dari Pak Supardi, feedback? Pak Budi, saya bisa share screen ya ini ya? Bisa ya? Bisa ya, oke. Ini kelihatan ya Pak Budi? Belum. Belum, Pak. Oh ya, oke. Bentar. Ini window. Start sharing screen ya? Ya, Atau Pak. window. Nah ini. Nah kelihatan ya Pak Budi? Pak Budi kelihatan? Pak Budi? Sudah, Pak. Kelihatan Pak Budi? Lihat. Kelihatan ya? Oke, ini yang saya maksud tadi di halaman 25 dari 68. Ini, maaf Pak Yuni, ini kan dari slide presentasi Bapak ini kan terlihat, maaf ya Pak, saya ini hanya diskusi aja Pak ya. Itu ada tiang panjang, atasnya geoform itu beton. Nah, maksud saya dengan model geoform seperti itu, maksud saya sederhana aja, dari beban di atasnya, itu kan pasti akan lari disalurkan ke tiang panjang di bawahnya. Dari beton di atas, dia melalui media geoform. Nah, maksud saya itu load pad yang terjadi di geoform, itu kan pasti load pad-nya itu strut and tie gitu Pak. Ada area compression zone sama tension. Saya tidak melihat penjelasan mengenai bagaimana untuk compression zone-nya sama tension zone-nya. Itu yang pertama dari saya. Kemudian untuk yang kedua, nah ini halaman 18 dari 28. Ini kan slab on pile, kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, kalau dia di atas tanah lunak, slabnya itu pasti berperilaku seperti suspended slab. Seperti lantai bangunan itu lantai 2, 3 di atasnya. Nah, maksud saya kan pasti akan terjadi deformasi karena tanah di bawahnya subgrade-nya itu lunak. Dia akan deformasi, fungsinya sebagai suspended, pasti ada area compression sama tension, seperti plat lantai di atas gitu. Saya tidak melihat geoform kan nggak ada tulangannya gitu Pak, satu. Kemudian compression zone-nya kan pasti lebih sangat kecil dibandingkan beton. Maksud saya seperti itu. Apakah yang di luar negeri yang disampaikan oleh Pak Juni tadi diaplikasikan di luar negeri? Saya khawatirnya itu adalah satu, subgrade-nya dia memang bagus. Subgrade-nya dia memang bagus, jadi konsepnya seperti slab on ground. Gitu. Ya, slab on ground artinya slab itu yang mikul siapa? Yang dukung slab itu siapa? Ya tanah itu sendiri. Jadi tanah itu memang dituntut harus bagus. CBR, pemadatan atau apa. Nah, kalau seperti itu seolah-olah nanti geoform ini fungsinya hanya sebagai casing aja untuk pekerasan di atas saja, di atasnya gitu. Kalau dia berfungsi sebagai casing, kan tidak perlu kita ketahui atau bingungkan mengenai area compression, tension, dong, dia fungsinya sebagai casing gitu. Tapi kalau dia berfungsi sebagai struktur, bagian dari struktur, kan pasti ada Pak. Area untuk itu pasti ada. Itu kan kalau kita bicara load pad ya Pak ya, jalur beban. Jalur beban dari aksi reaksi, pasti semua itu ada compression zone, tension zone, shear zone, pasti ada hal seperti itu. Dari saya seperti itu Pak Juni yang saya mungkin saya perjelas. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tadi yang disampaikan tadi barangkali bisa menjadi tinjauan baru, tapi pada prakteknya karena tadi tanah lunak itu langsung bertemu dengan geoform, maka sumbangan tanah lunak, sumbangan dari gaya tanah RAF tadi digantikan oleh RAF digantikan oleh geoform. Maka dengan ketebalan tertentu, dengan gaya yang sudah bekerja di bawah geoform itu, kita harapkan itu sudah sangat kecil. Sehingga perhitungan engineeringnya adalah apakah nanti flexure atau gaya strength-nya dari geoform itu mampu menahan beban yang beban
atau gaya yang di permukaan tanah dasar. Nah, maka geoform yang sesuai lah yang kita pesan sesuai dengan ASTM yang saya sampaikan tadi. Terkait dengan compression dan lainnya itu saya kira itu merupakan bahan diskusi baru, nanti akan bisa kita perhitungkan kembali untuk lebih sempurnanya konstruksi yang kita temukan ini. Saya kira begitu, Pak. Saya kembalikan. Oke, Iya. siap Pak. Oke, begini. Terima kasih Pak Juni, terima kasih Pak Sunardi. Terima kasih. Pak. Mohon maaf, ya. Mohon maaf sebelumnya ini waktunya kebetulan Pak Juni juga harus ada kuliah gitu. Jadi waktunya jadi terbatas juga. Jadi ini pertanyaannya sangat banyak sekali ya, mungkin banyak yang belum bisa kita jawab gitu ya. Jadi mungkin mohon maaf, tapi paling tidak semoga webinar kali ini membuka ini ya, insight baru gitu ya, terkait dengan apa namanya teknologi di bidang teknik sipil. Siapa tahu nanti sebenarnya terkait geoform sendiri mungkin masih cukup banyak lagi yang bisa diteliti, yang bisa dikembangkan lagi gitu ya. Jadi kan tadi apa yang disampaikan Pak Juni tadi itu kan beliau meneliti di bagian ini. Kan masih banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan dan bisa mungkin jadi alternatif solusi di proyek-proyek teman-teman gitu ya. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Juni Gultom, Pak, dari apa untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih untuk Pak Budi, terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian, terutama yang berkecimpung di dunia teknik sipil. Saya merasa bahwa temuan ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan secara engineering, demikianlah ilmu pengetahuan selalu berkembang. Mudah-mudahan dengan diskusi kita hari ini bisa menjadi pemantik-pemantik penelitian-penelitian terbaru lagi, baik penyempurnaan atau perkembangan di dunia ilmu teknik sipil. Semoga Bapak Menteri kita, Bapak Menteri PU Republik Indonesia bisa mengadopsi dan memberikan sebuah alternatif penyempurnaan, terutama untuk SNI, supaya konstruksi ini bisa kita pergunakan di Indonesia. Sampai saat ini belum bisa kita pergunakan di Indonesia karena secara standar nasional Indonesia belum dikeluarkan. Mudah-mudahan dengan atensi, dengan respon dari Bapak Ibu sekalian yang ingin perkembangan ilmu terutama di dunia teknik sipil ini semakin berkembang dari Indonesia, saya kira ini menjadi sebuah tantangan-tantangan baru. Semoga para peneliti-peneliti dan diskusi-diskusi lanjutan untuk penyempurnaannya bisa diteruskan oleh generasi-generasi muda kita, dan kita akan support full untuk pelaksanaan diskusi dan penyempurnaan dari temuan-temuan ini. Saya kira demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hal kurang berkenan ketika kami menyampaikan paparan ini. Kami bukanlah yang sempurna, kesempurnaan adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada perkataan saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu Sipilpedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juni ya untuk presentasinya hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Saya nggak bisa kayak Pak Juni untuk bikin pantun, Pak. Bingung juga. Jadi cukup sekalian. Mungkin terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika webinar kali ini masih ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.